Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas materi matematika peminatan kelas 12 terkait materi tentang limit fungsi trigonometri. Jadi sebelum kita masuk ke limit fungsi trigonometri, perlu saya sampaikan bahwa yang perlu kita ingat sebelum mempelajari ini adalah, jadi ini yang perlu diingat. Pertama adalah sifat limit fungsi. Ini sudah dipelajari di tingkat sebelumnya. Yang kedua, nilai fungsi trigonometri, khususnya untuk sudut istimewa. Jadi dua ini sebagai penunjang kita untuk mempelajari limit fungsi trigonometri. Oke, next kita akan masuk ke teorema limit fungsi trigonometri. Jadi di limit fungsi trigonometri ini ada teoremanya. Teorema limit fungsi trigonometri. Jadi ketika misalnya punya bentuk seperti ini, limit x menuju c ini adalah suatu bilangan, sin x misalnya, maka ini bisa kita gunakan substitusi langsung. Jadi nilainya itu pasti sama dengan sin c. Jadi seperti ini ya. Jadi berlaku untuk semua fungsi trigonometri berlaku. Jadi kalau di sini sin, ya juga kita menggunakan fungsi sinus. Kalau di sini kosinus, ya di sini juga kosinus. Begitupun seterusnya ya. Kebalikannya sekan, juga di sini pakai sekan. Oke ya, nanti di contoh soal baru kita lihat. Kemudian teorema limit ada juga yang khusus. Jadi ini ada teorema limit fungsi trigonometri khusus. Limit fungsi trigonometri khusus. Yang namanya khusus, nah berarti ini bisa dipakai kapanpun ketika kita menemukan model seperti ini. Jadi ini kita bagi dua saja. Pertama, jika terdapat limit x menuju 0, jadi ini sudah pasti ya, sudah menuju 0, kalau ini tadi masih c, dengan model x per sin x, ini akan sama nilainya untuk limit x menuju 0 sin x per x. Jadi ini kalau ini jadi pembilang, ini penyebut, begitupun kebalikannya, itu nilainya akan sama, nilainya adalah 1. Yang kedua, limit x menuju 0 x per tan x, ini akan sama nilainya limit x menuju 0 tan x per x. Jadi sama posisinya, di x per tan x sama nilainya tan x per x untuk limit x menuju 0. Nilainya juga ini adalah 1.
Jadi ini sebagai pengantar untuk menuju ke limit fungsi trigonometri. Oke, mungkin lebih jelas kalau kita membahas beberapa contohnya. Contohnya, tentukan nilai dari setiap limit berikut. Jadi saya satukan saja di sini. Kita akan membahas contoh limit. Yang pertama yang substitusi langsung. Hanya untuk yang nomor 1 supaya langsung saja kita tulis nanti. Misalnya saya punya soal limit x menuju pi per 2 untuk cos 2x kurang 1 per sin x. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya? Tentunya kita, karena ini tidak masuk di khusus tadi teorema khususnya, maka kita langsung substitusi nilai x pi per 2 ke fungsi ini. Jadi kalau kita jawab, limit x menuju pi per 2 cos 2x kurang 1 per sin x ini akan sama nilainya dengan cos 2. Jadi x nya yang diganti, pi per 2 kurang 1 per sin x nya ini adalah pi per 2. Oke, sekarang cos pi per 2 kali 2 itu dapat cos pi, karena 2 bagi 2 itu 1 ya, jadi cos pi saja dikurang 1 per sin pi per 2. Cos pi atau cos 180 derajat nilainya adalah, nah disini pentingnya tadi kita mengingat nilai fungsi trigonometri. Cos pi itu sama dengan cos 0 nya, jadi ini masuk kuadran, bukan kuadran 1, berarti nilai cos itu negatif. Jadi kita cos pi itu adalah min 1 kurang 1 per sin pi per 2 atau sin 90, berapa nilainya adalah 1. Min 1 kurang 1 baru dibagi 1, hasilnya adalah min 2. Jadi ini adalah nilai dari limit yang ini. Oke, jadi cukup mengganti saja nilainya, dapat hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Jadi langsung saja seperti ini. Kalau saya punya soal seperti ini lagi, limit x menuju 0, fungsinya itu sin 3x per tan 2x. Nah, bagaimana menjawabnya ini? Jadi ini yang ada di teorema limit fungsi trigonometri khusus itu adalah sin x per x. Jadi kita upayakan model ini sin x, sin 3x nya nanti ini membentuk ada juga 3x di bawahnya. Jadi supaya tidak mengubah nilai fungsi, langsung saja saya jawab ya di sini. Jadi misalnya kita langsung jawab saja sama dengan limit x menuju 0 sin 3x per
tan 2x saya kalikan dengan 1, karena kalau dikali 1 ini tidak mengubah nilai, tapi satunya itu modelnya lain. Kita pakai 6x per 6x. Kita gunakan 6x per 6x karena 1 ya, jadi ini tidak mengubah nilai dari yang fungsinya ini. Nah, kita uraikan bentuk tersebut. Jadi kita belum menggunakan nilai limitnya, masih ditulis limit x menuju 0 sin 3x per tan 2x. 6x ini saya urai kembali menjadi 2x kali 3 per 3x kali 2. Kenapa diubah seperti ini? Supaya arahnya nanti bisa berpasangan dengan yang ini. Di 2x kali 3 itu 6x, 3x kali 2 itu juga tetap 6x. Nah, sekarang karena ini perkalian, berarti berlaku sifat komutatif, jadi bisa ditukar-tukar. Jadi limit x menuju 0 limit x menuju 0 sin 3x. Ini pasangannya sin 3x, saya pasangkan dengan ini, dapat 3x. Kemudian 2x yang ini saya pasangkan dengan tan 2x. Kemudian yang ini sisa 3 per 2. Menurut sifat limit ini sudah bisa dikerjakan seperti ini, tapi sebelumnya kita misalkan dulu. Jadi boleh dimisalkan seperti ini. Misalkan 3x sama dengan A, kemudian 2x sama dengan B. Jadi kalau saya dapat 3x, ini bisa nilainya A diganti, kalau 2x bisa ganti B, supaya nanti mirip model dengan limit khususnya. Menurut sifat limit yang ini, kalau ada berupa koefisien itu bisa pindah ke depan. Jadi ini langsung saya sama dengan 3 per 2 limit x menuju 0 sin 3x. Kalau 3x kita ganti dengan huruf A, berarti jadi sin A per A. Kemudian 2x itu ganti dengan B per tan B. Oke, kemudian kita kerjakan lagi 3 per 2 limit x menuju 0 sin A per A kali limit x menuju 0 B per tan B. Ini menurut di sifat limit. Jadi kalau limit A kali B itu limit A kali limit B. Ini tidak lain adalah model limit khusus sin A per A yang sebelumnya tadi x, variabelnya x. Jadi ini penggantinya adalah 1. Jadi kita bisa ganti 3 per 2 kali, kalau nilainya yang ini adalah 1, kemudian nilainya ini juga adalah 1. 3 per 2 kali 1 kali 1 tidak lain adalah 3 per 2. Oke, selesai. Jadi bagaimana kita mengarahkan kalau sudah seperti ini? Jadi asalkan di sini tidak ada nilai cos, di sini fungsi cos itu bisa diarahkan seperti ini. Oke, saya rasa demikian. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.